Sudah, Mas. Kok ditunggu di sini? Kenapa nggak di ruang tamu saja? Ya, saya khawatir setelah salat kamu malah langsung meeting. Ada sesuatu yang penting, Mas? Ya ada. Urusan bisnis atau pribadi? Ya dua-duanya. Oke, kalau gitu kita bicara di ruang kerja saya saja ya. Ayo. Mau minum apa, Mas? Teh panas saja deh. Moli, bikin teh panas satu ya? Iya, Bu. Nah, untuk kamu apa sih? Biasa, Mas. Puasa Senin Kamis. Wah, hebat benar kamu, Pi. Ya, sekedar menjalankan ajaran Nabi saja. Oke, ada bisnis apa, Mas? Begini, Pi. Kemarin saya ketemu investor dari Amerika. Kebetulan mereka lagi bangun hotel di Bali. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hotel mereka, sanggup nggak kamu memenuhi kebutuhannya itu? Model dan harganya bagaimana? Tenang, Vi. Aku sudah bawakan semua daftar kebutuhan meubiler beserta harganya. Coba baca ini. Oke, bisa masuk. Lagi pula stok di gudang saya lagi berlebih. Cepat dikontak saja dia. Lalu, Mas kapan tekan kontrak? Aku akan segera kontak mereka. Alhamdulillah. Stok sudah ready. Lalu harga menarik. Mau apa lagi? Maudi, tolong persiapkan daftar stok gudang dan juga kasih tahu sama Pak Jan ya, agar segera checking barang-barang yang tadinya disediakan untuk Mr. Michael. Baik, Bu. Tapi kan depending, Bu. Ya, saya tahu. Kita dapat mengganti Mr. Michael. Baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kelancaran pada usaha kami. Baik, mari kita berdiskusi. Siapa yang mau berkomentar? Anda silahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Begini, di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari masalah. Manusia untuk mencari solusi dia bekerja keras, berusaha dan berdoa. Tetapi solusi itu tidak pernah ditemukan. Padahal dia sudah berusaha, bekerja keras dan berdoa. Tetapi di lain pihak ada orang yang mempunyai masalah. Tetapi dia tidak dibarengi dengan doa. Tetapi solusi itu dia dapatkan. Pertanyaan saya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang kedua, merujuk pada tayangan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa jika seseorang mau berusaha, ia pasti menemukan sesuatu yang ia cari. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ya, pertanyaan pertama dan kedua mirip. Oke, saya berusaha jawab. Kita dulu sebagai orang, sebagai manusia, apakah kita sudah mengetahui segala yang baik buat diri kita? Tahu enggak? Belum ya. Oke. Saya akan beri saudara contoh. Ada satu orang, katakanlah mau ke suatu kota. Dia ingin naik pesawat. Tempat penuh. Dia berusaha. Tidak berhasil. Pesawatnya berangkat, jatuh pesawatnya. Ya, bisa begitu. Ini Tuhan pilih buat dia yang terbaik, atau Tuhan menjerumuskan dia? Kan tidak tahu. Nah, karena itu, yang kedua kita dalam konteks ini, ada orang di dunia ini yang hanya menduga bahwa sukses itu hanya di dunia. Jadi waktu dia sudah berusaha, dia sudah berdoa, dia menduga bahwa Tuhan tidak memihak saya. Padahal
dia mungkin disiapkan sesuatu yang lebih baik. Bisa. Seorang anak yang katakanlah anak SD minta pada ayahnya mendesak, belikan saya motor. Dibelikan atau tidak? Itu dipilihkan yang terbaik buat dia atau tidak? Itu dipilih yang terbaik buat dia. Nah, kesadaran semacam ini harus ada di dalam benak kita sewaktu menghadapi hal semacam ini tadi. Selama dia sudah taat, ya toh, sudah berusaha maksimal, dia harus yakin bahwa apa yang diperolehnya itu adalah yang terbaik buat dia. Karena bisa jadi kalau dia memperoleh sesuatu yang dia harapkan, itu justru tidak baik buat dia. Saya kira itu sikap kita terhadap Tuhan. Karena apa? Kita selalu berkeyakinan bahwa apa yang ditetapkan Allah itu adalah yang terbaik. Kita hanya berkewajiban memohon dan berusaha. Jelasnya? Saya kira begitu. Oke. Yang kedua masih ada? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama saya, apakah ada perbedaan antara hidayah dengan taufik? Ataukah itu hanya sekedar dua kata yang sering disambungkan aja, dan itu memang dari sana atau kebiasaan kita saja? Kemudian yang kedua, di sini melihat ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini saya menangkap bahwa ini termasuk salah satu permintaan ya, atau doa. Rasanya kurang etis atau kurang sopan ketika ingin meminta sesuatu tanpa ada mujamalah sebelumnya. Kalau doa-doa yang lain kan ada seperti Rabbana ighfir lana, ada ya Tuhanku atau ya Maulana dan lain sebagainya. Ini termasuk kata perintah yang itu permintaan, jadi seakan-akan menyuruh gitu. Tuhan beri saya ini, dan mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Bagus. Yang pertama, adakah perbedaan antara hidayah dan taufik? Saya jelaskan dulu taufik. Taufik itu terambil dari akar kata yang berarti yang wafaqa yuwafiqu, kemudian wafaqa yuwafiqu taufiqan. Itu pada dasarnya berarti sesuai. Taufik adalah persesuaian keinginan saya dan kehendak Tuhan. Saya boleh jadi ingin, Tuhan tidak berkehendak. Tidak jadi. Maka kita bermohon taufik, ya Allah, sesuaikan apa yang saya kehendaki ini dengan kehendak-Mu agar jadi. Itu taufik. Sedangkan hidayah itu tadi kita sudah sekedar memberi petunjuk. Bisa jadi yang saya beri petunjuk nggak mau terima petunjuk saya. Ketika itu tidak ada taufik, tidak sesuai apa yang dikehendaki Tuhan dengan yang dikehendaki oleh yang bersangkutan. Nah, dalam soal hidayah ini Tuhan itu mensyaratkan dua hal. Anda mau, saya juga akan berikan. Itu sebabnya di ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Tuhan lencengkan karena dia maunya begitu. Ya kan? Nah, kalau taufik itu tadi jadi sangat berbeda. Soal di sini kurang etis sebenarnya tidak. Sebelum kita bermohon ihdinas siratal mustaqim, kita puji Tuhan atau tidak? Tadi saya sudah jelaskan, ya toh? Bismillahirrahmanirrahim, saya puji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu. Ar-Rahmanirrahim, kekuasaan di hari kemudian hanya milikmu. Semua sudah pujian, baru ihdinas siratal mustaqim. Ada enggak pujian? Jadi kita di Al-Fatihah ini kita diajar berdoa. Bahkan Al-Fatihah itu adalah pengajaran Tuhan kepada kita bagaimana berucap. Itu ada orang yang berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini firman Allah ya. Firman Allah. Siapa itu Tuhan yang disembah Allah? Iyyaka na'budu. Nah, kita katakan Anda tidak ngerti. Iyyaka na'budu itu Tuhan mengajar kita berucap seperti itu. Seperti kalau saya mengajar anak saya berkata radio, dia belum bisa bilang R. Bagaimana caranya saya ajar dia? Katakan ladio. Ya kan?
Itu pengajaran. Di sini kita diajar oleh Tuhan. Kalau mau menyembahku, mau meminta pertolongan kepadaku, ucapkanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas ya? Oke. Masih ada? Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, apakah orang non-Islam bisa mendapatkan hidayah? Terima kasih. Semua makhluk, jangankan manusia, diberi hidayat oleh Tuhan. Diberi hidayat untuk mengarah kepada tujuan penciptaannya. Oke? Sabbihasma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Semua makhluk. Manusia diberi hidayat. Tetapi manusia karena makhluk terhormat dipersilahkan memilih mau hidayatkah atau enggak mau hidayat. Fa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami sudah beri mereka hidayat. Tetapi mereka lebih senang untuk mendapatkan kesesatan daripada hidayat. Silahkan. Jadi semua dapat hidayat. Tergantung apa Anda mau atau tidak. Apa Anda mengarah ke sana atau tidak. Kalau Anda melangkah ke sana, Allah akan beri Anda hidayat itu. Kalau tidak, ya tidak. Karena memang Allah sudah beri kebebasan. Oh, ini orang tidak mau hidayat kok. Jelas itu ya. Oke. Kesuksesan tidak hanya diperoleh saat hidup di dunia. Bisa jadi Allah menunda kesuksesan seseorang dan memberikannya kelak di akhirat nanti. Berikut ini pemirsa, kita ikuti bersama ulasan Ustadz Quraisy tentang kelanjutan dari bagian pertama tadi. Baik, saya kira kita lanjutkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, siratal mustaqim. Sirat kita sudah katakan jalan lebar. Kalau mau masuk ke as-sirat, ada jalan-jalan kecil. Itu berarti karena jalan kecil ini banyak, kita harus bagi dua. Subul salam dan semua yang bercirikan kedamaian itu bisa mengantar ke as-siratal mustaqim. Kita boleh ajak beda-beda jalan kecil. Ya toh? Satu mau partai ini, satu mau partai itu. Asal cirinya assalam. Satu mau mazhab ini, satu mau mazhab itu. Boleh. Kita boleh berbeda jalan. Asal cirinya kedamaian. Nanti kita bertemu di jalan tol. Ya kan? Itu yang diinginkan oleh ini. Jalan tol ini lebar. Kita tidak perlu berdesak-desakan. Jadi menghadapi tuntunan agama, jangan picik. Jangan berkata cuma pendapat saya yang benar. Ya kan? Itu kira-kira kesan ihdinas siratal mustaqim. Baru dia katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat apa itu? Bukan nikmat kesehatan. Bukan nikmat kekayaan. Tetapi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'a was-salihin. Ya. Nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang diperoleh oleh para nabi. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka itulah yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Siddiqin, an-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada'a was-salihin. Itu nikmat yang paling tinggi. Kalau Anda sudah dapat nikmat agama, tidak dapat yang lain, Anda tidak rugi. Kalau Anda dapat yang lain, tidak dapat nikmat agama, Anda rugi. Ya kan? Puncak nikmat itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, apa terjemahannya ghairil maghdubi alaihim?
Banyak orang yang keliru menerjemahkan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya, bukan begitu terjemahannya. Yang benar terjemahannya bukan jalan